warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Amanda Fadila, Febri Rahmawati dan Zindani Wanda ingin menjelaskan tentang materi. Yang pertama ada hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua ada perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia dan sejarah pengetahuan manusia. Dan yang keempat ada studi kasus dan contoh hasil penelitian kita. Mari kita simak videonya. 1. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Hakikat manusia adalah peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Masing-masing manusia sebagai individu yang memiliki sifat rasional, dalam arti bertanggung jawab dalam proses berpikir dan bersosialisasi, dan mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Sifat keingintahuan manusia tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, yaitu hewan dan tumbuhan, serta benda-benda mati. Memiliki kelebihan, yaitu kemampuan berpikir. Dengan kata lain, curiosity-nya tidak tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Perkembangan fisik manusia, tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 5 minggu setelah terjadi konsepsi, bakal jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kiri dan kanan pada minggu ke-9. Sedangkan pada minggu ke-13, janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpisah dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada 2 macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Berikut ini pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Di kalangan para ahli sejarah, banyak pendapat yang beragam dalam mendefinisikan term sejarah. Namun dapat penulis simpulkan bahwa pada intinya sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Maka dari itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah, di sini telah dilakukan elaborasi dan klasifikasi atau pembagian secara garis besar. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa. Kalau pengetahuan lahir sejak manusia pertama diciptakan, maka perkembangannya sejak zaman purba. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman kontemporer 3. Sedangkan George J. Mauly membagi pembagian ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mauly dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri 1985-87 menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang kemungkinan mereka untuk mengerti keadaan. Apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, yang mengantarkan kita, manusia,
nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari para filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan, karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Contoh kasus hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. 1. Kemampuan menyadari diri. Kaum rasional menuju kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. 2. Kemampuan berekstensi. Kemampuan berekstensi adalah kemampuan menempatkan diri dan merobos. 3. Tanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut tanggung jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. 4. Rasa kebebasan merdeka adalah rasa bebas atau tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuatu dengan tuntutan kodrat manusia, kewajiban dan hak. Pada dasarnya hak itu adalah sesuatu yang masih kosong. Artinya meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seorang mengetahuinya, atau misalnya hak memperoleh perlindungan hukum. Contoh kasus perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Contoh perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Contoh perkembangan sifat dan pemikiran manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu, di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang, yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian meningkat menjadi petani dan peternak yang menetap. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa. Contoh kasus sejarah pengetahuan manusia. 1. Homo sapiens adalah makhluk yang berpikir sehingga makhluk yang cerdas dan bijaksana. 2. Homo faber adalah manusia yang dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja dengan salah satu tindakan atau wujud budayanya berupa manusia. Artifact. 3. Homo language
adalah manusia yang dapat berbicara sehingga apa yang menjadi pemikiran dalam otaknya dapat disampaikan melalui bahasa kepada manusia lain. 4. Ada Homo socius, adalah manusia yang dapat hidup bermasyarakat, bukan bergerombol seperti binatang yang hanya mengenal hukum rimba, yaitu yang kuat yang berkuasa. 5. Homo economicus, adalah manusia yang mengadakan usaha atas dasar penghitungan ekonomi. 6. Homo religius, adalah manusia yang menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia, sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama. 7. Homo humanus, adalah manusia yang berbudaya, sedangkan Homo activius adalah manusia yang tahu akan keindahan. お前はもう死んでいる。Jadi, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi ini adalah, maka manusia yang hidup sezaman atau sesudahnya dapat berguru dan belajar dari pengalaman-pengalaman itu agar menjadi manusia yang bijak. Manusia harus mampu mengambil nilai-nilai pelajaran yang terkandung dalam sejarah untuk menjadikan hidup dan inspirasi bagi semua tindakan yang diambilnya pada masa-masa mendatang. Samsudin 2007 285-286. Tidak mengherankan bila sejarah adalah guru kehidupan yang berasal dari bahasa Yunani, Historia Magistra Vitae. Mengajarkan kita sesuatu tentang kemajuan umat manusia, bahwa sejarah itu menceritakan kepada kita beberapa semangat leluhur yang meninggalkan jejak-jejaknya sepanjang masa, bahwa sejarah itu menunjukkan kepada kita bagaimana bangsa-bangsa di muka bumi saling berjalin dalam satu tujuan, atau diterangi dengan ide-ide besar dan tujuan mulia yang telah memancarkan kesadaran manusia. Kesadaran sejarah adalah sebuah kesadaran mengenai masa lalu yang apabila digunakan secara tepat dapat memberi wawasan lebih luas terhadap masa kini dan memperbesar tanggung jawab terhadap masa depan. Dengan kata lain, kesadaran sejarah memang harus mundur satu langkah, namun untuk maju 2 langkah. Pembelajaran sejarah adalah sebagai salah satu pembelajaran yang sangat berkaitan dengan pengembangan serta pembinaan sikap kebangsaan, semangat nasionalisme, cita tanah air berjiwa demokratis dan patriotisme. Dengan pembelajaran sejarah, peserta didik memahami berbagai peristiwa baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Dalam pembelajaran sejarah terdapat berbagai materi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi itulah beberapa penjelasan tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuannya, perkembangan fisik, sifat dan pikiran manusia, sejarah pengetahuan manusia, studi kasus atau contoh hasil penelitian dari perkembangannya zaman dan perkembangan manusia dari zaman purba sampai zaman modern sekarang. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.